Assalamualaikum, saya Devita Lestari ingin menjelaskan tentang konflik organisasi. Konflik organisasi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan antara dua atau lebih anggota kelompok dalam situasi organisasi yang muncul dari kenyataan harus membagi sumber daya yang langka dan perbedaan status, pandangan, dan nilai-nilai. Pertama, ada pandangan mengenai konflik organisasi. Ada 3 pandangan. Yang pertama ada pandangan tradisional dari tahun 1930 sampai 1940. Pandangan ini menganggap bahwa semua konflik itu berbahaya sehingga harus dihindari. Konflik merupakan hasil disfungsional sebagai akibat buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara anggota organisasi, dan kegagalan manajer merespon kebutuhan dan aspirasi karyawan. Yang kedua adalah ada pandangan behavioral akhir 1940 sampai pertengahan 1970. Dalam hal ini, konflik dilihat sebagai hal yang lumrah dan terjadi secara alami dalam setiap organisasi atau kelompok. Yang ketiga, ada pandangan interaksionis. Dikemukakan oleh John Acker dari IBM. Pandangan ini mendorong konflik dari keadaan yang harmonis karena tiadanya perbedaan pendapat cenderung menyebabkan organisasi menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap akan perubahan dan inovasi. Pendekatan ini mendorong pimpinan organisasi selalu mempertahankan tingkat konflik yang optimal agar menumbuhkan semangat dan kreativitas kelompok. Nama saya Martin Lindanau, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat konflik organisasi. 1. Konflik fungsional. Konflik ini berkaitan dengan pertentangan antar kelompok dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Konflik dapat menghasilkan banyak manfaat positif bagi organisasi jika dikelola dengan baik. Konflik fungsional dapat mengarahkan pada penemuan cara lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat berkembang. Lalu yang kedua ada konflik disfungsional. Berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Jika konflik yang terjadi tidak dapat ditangani dan mengarah kepada konflik disfungsional, maka akan dapat menurunkan prestasi organisasi. Lalu kategori konflik. 1. Konflik dalam diri seseorang. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar anggota kelompok. 4. Konflik antar kelompok. 5. Konflik intraorganisasi. Yaitu A. Konflik vertikal terjadi antara manajer dan bawahan. B. Konflik horizontal terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang sama. C. Konflik lini staff terjadi karena perbedaan pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang D. Konflik peran terjadi karena seseorang memiliki peran yang saling bertentangan. Lalu yang keenam ada konflik antar organisasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizal Ardiansyah. Saya di sini menjelaskan tentang ciri-ciri konflik dan juga sumber konflik organisasi. Oke, yang pertama ciri-ciri konflik. Ciri-ciri konflik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah timbulnya pertentangan antara dua pihak tersebut, yang tadi antara pihak perseorangan dan pihak kelompok. Jadi ada pertentangan tuh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan. Nah, contohnya itu seperti status, jabatan, tanggung jawab,
pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik tentunya ya. Itu yang keempat, itu adalah munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Itu yang keempat. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status, pangkat, kekuasaan, harga diri, dan lain-lain. Oke. Kemudian sumber konflik organisasi. Sumber konflik organisasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, berbagai sumber daya yang langka. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam tujuan. Yang ketiga, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dan yang keempat, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Kemudian yang kelima adalah sebab-sebab lain. Nah, sebab-sebab lain itu contohnya seperti perbedaan pola pikir, perbedaan cara berpikir, perbedaan watak, karakter dari setiap individu atau dari setiap sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, itu merupakan sumber dari konflik organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galucana Kirana akan menjelaskan mengenai dampak positif dari konflik. Yang pertama adalah organisasi menjadi lebih dinamis. Yang kedua, sebagai pengalaman berharga dalam berorganisasi. Yang ketiga, pimpinan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang keempat, melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Dan dampak negatif dari konflik adalah yang pertama, komunikasi organisasi menjadi terhambat. Yang kedua, kerjasama organisasi menjadi terhalang. Yang ketiga, aktivitas terganggu. Yang keempat, memunculkan saling curiga dan salah paham antar anggota organisasi. Yang kelima, individu yang berkonflik merasakan cemas. Yang keenam, stres berkepanjangan menyebabkan orang menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Saya Tito Ayu Pradana, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang pertama ada kuadran kalah-kalah, atau yang disebut menghindari konflik, yaitu menghindari masalah yang timbul atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik. Tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki dan dikuasai pihak lain. Yang kedua ada kuadran menang-kalah, atau yang disebut persaingan, yaitu memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenang. Yang ketiga ada kuadran kalah-menang, atau yang disebut mengakomodasi, yaitu posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat itu kuadran menang-menang, atau yang disebut kolaborasi, yaitu mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang mengalami konflik. Kemudian negosiasi. Negosiasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Negosiasi merupakan proses pencapaian kesepakatan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rinaldi. Saya ingin menjelaskan tentang tahapan negosiasi. Tahapan negosiasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan adalah penetapan lokasi dan waktu pertemuan serta siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasinya. Yang kedua itu ada tahap diskusi. Tahap diskusi adalah pengajuan kasus permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada tahap mengklarifikasi tujuan. Memungkinkan untuk membangun landasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat itu bernegosiasi menuju hasil yang memenangkan. Yang kelima itu ada perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan apapun harus dibuat sangat jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang terakhir itu yang keenam, menerapkan tindakan dari hasil perjanjian. Nah, saya di sini juga ingin menjelaskan tentang tujuan negosiasi.
Tujuan negosiasi adalah yang pertama itu untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga itu untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi di mana semuanya mendapatkan manfaat. Terima kasih, saya Reja Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Widiananta akan menjelaskan tentang kemampuan dasar dalam melakukan negosiasi. Yang pertama adalah tajam dalam berpikir, yaitu kecerdasan agar negosiasi tersebut dapat berjalan dengan sukses. Yang kedua adalah sabar dalam bertindak. Yang ketiga adalah dapat beradaptasi dengan baik. Yang keempat, memiliki daya tahan. Daya tahan ini adalah tidak mudah menerima atau menolak keputusan dari negosiasi tersebut. Yang kelima adalah kemampuan bersosialisasi. Dengan kemampuan bersosialisasi ini, kita dapat lebih mengenal karakter orang-orang dan menyesuaikannya. Yang keenam adalah kemampuan konsentrasi yang baik. Yang ketujuh adalah memiliki kemampuan artikulasi. Artikulasi ini sendiri adalah cara mengekspresikan kata-kata. Yang kedelapan adalah punya selera humor yang baik. Nah, selera humor yang baik ini sangat penting untuk mencairkan suasana dalam melakukan negosiasi. Selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat melakukan negosiasi. Yang pertama adalah dalam menyampaikan pendapat harus disertai dengan alasan dan fakta yang jelas. Yang kedua adalah pendapat harus disampaikan dengan volume yang sesuai, intonasi dan pilihan kata yang tepat. Yang ketiga adalah penyampaian pendapat harus dilakukan dengan jelas, lancar, dan sopan. Yang keempat adalah tidak mudah menerima atau menolak pendapat pihak lain, tapi harus melalui berbagai pertimbangan.